Bayangkan skenarionya. Sekelompok besar drone Rusia memenuhi langit saat menuju perbatasan Polandia di sisi timur NATO, tetapi NATO sudah siap menunggu untuk menghadapi serbuan itu. Apakah itu berarti pasukan robot, jaringan sistem pengawasan otomatis berbasis AI, drone, robot, dan sistem rudal? Sebuah pertempuran besar akan segera terjadi dan personel militer terdekat berada di pusat kendali, di bunker yang berjarak ratusan mil. Sebagian besar hanya menjadi penonton saat mesin-mesin yang mereka kendalikan berperang. Beberapa tahun yang lalu, skenario seperti ini hanya ada di ranah fiksi ilmiah. Sekarang hal itu dengan cepat menjadi kenyataan. Petinggi NATO mengatakan aliansi sedang memperkuat pertahanan di perbatasan dengan Rusia dengan menciptakan zona otomatis berbantuan AI yang tidak bergantung pada pasukan darat manusia. Jadi, mari kita lihat lebih dekat rencananya, beberapa sistem senjata baru canggih yang akan digunakan, dan bagaimana perkembangan ini mungkin mengubah persamaan keamanan global saat ini. Rincian rencana tersebut diungkapkan oleh Jenderal Thomas Lowen, Wakil Kepala Staf Operasi NATO, dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Minggu Jerman Weltan Sonntag pada akhir Januari. Dia menjelaskan konsep pertahanan berlapis baru yang akan membuat NATO memakai teknologi canggih guna memperlambat atau menghentikan penyerang sejak awal konflik. Intinya, idenya adalah membuat zona penyangga di perbatasan NATO dengan Rusia dan Belarus, menggunakan jaringan pengawasan dan sistem yang dioperasikan dari jarak jauh atau semi-otomatis untuk memberikan garis deteksi pertama terhadap sebuah penyusupan. Zona otomatis ini akan berfungsi sebagai semacam zona panas bagi pasukan musuh yang mencoba menerobos, menurut Lowen. Sekarang, jika Anda berpikir bahwa pasukan robot sebagai garis pertahanan pertama masih puluhan tahun lagi, atau bahkan hanya mimpi yang muluk, pikirkan lagi. Program untuk menguji kemampuan yang diusulkan tersebut kabarnya sudah berjalan di Polandia dan Rumania, dengan tujuan membuat sistem ini beroperasi di seluruh NATO dalam waktu sesingkat 2 tahun. Kecepatan penyebaran yang begitu cepat itu menegaskan betapa mendesaknya NATO bertindak untuk memperkuat pertahanannya terhadap ancaman Rusia secara umum. Serangkaian pelanggaran drone di seluruh Eropa pada paruh kedua tahun 2025 mengungkapkan tingkat ketidaksiapan yang mengkhawatirkan di seluruh benua untuk menghadapi ancaman baru dari peperangan drone. Dalam sebagian besar kasus, negara-negara Eropa tempat pelanggaran itu terjadi, seperti Belgia, Belanda, Prancis, dan Denmark, kesulitan menghadapi drone tak dikenal yang berkeliaran di dekat bandara dan pangkalan militer atau sekadar melanggar wilayah udara mereka. Sebagian besar negara tak punya pertahanan anti-drone, sedangkan beberapa terhambat undang-undang untuk bertindak, misalnya menembak jatuh drone. Dalam kasus NATO menembak jatuh drone yang masuk, seperti saat sekitar 20 drone Rusia melanggar wilayah udara Polandia pada September lalu, mereka harus memakai rudal yang stoknya terbatas dan harganya jauh lebih mahal daripada drone tersebut. Itu mungkin cocok untuk satu insiden, tapi jelas tak berkelanjutan dalam konflik panjang. Tanyakan pada Ukraina. Meskipun demikian, meskipun hanya sedikit dari pelanggaran drone ini yang benar-benar terbukti dilakukan oleh Rusia, pesan yang disampaikan sangat jelas. Pertahanan anti-drone NATO membutuhkan peningkatan serius dan secepatnya. Sejak itu, sebagai respons tantangan tersebut, aktivitas anti-drone melonjak di wilayah NATO, khususnya di negara anggota dekat Rusia. Sebagian besar teknologinya juga canggih. Untuk dikatakan secara halus, bahkan sebelum pelanggaran drone pada bulan September di Polandia, Jenderal Chris Donohue, Komandan Angkatan Darat Amerika Serikat untuk Eropa dan Afrika, telah mengumumkan rencana NATO untuk membangun garis penangkal di sisi timur. Garis ini terdiri dari sensor dan sistem komando terhubung, dirancang agar bisa terintegrasi dengan perangkat keras apapun. Rusia punya wajib militer dan banyak personel, katanya Juli lalu. Kita perlu mengimbanginya dengan teknologi. Pelanggaran yang dilakukan Polandia tampaknya justru semakin memperkuat tekad NATO segera setelah insiden-insiden tersebut. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen
menyebutkan konsep tembok drone untuk mempertahankan sayap timur NATO dalam pidato kenegaraan. Tembok drone ini, yang membentang sepanjang 1.850 mil dari Laut Baltik hingga Laut Hitam, akan menjadi dasar pertahanan yang kredibel. Dia mengatakan ini adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk melindungi wilayah tersebut dari Rusia. Komisioner Pertahanan Uni Eropa Andreas Kobius menambahkan bahwa proyek ini harus dikembangkan dengan masukan dari Ukraina yang memiliki pengalaman tak tertandingi dalam melawan drone akibat perang berkepanjangan mereka melawan Rusia. Mengenai pendanaannya, perusahaan rintisan dan universitas Eropa kemungkinan akan terlibat, dengan sebagian dana berasal dari dana pinjaman pertahanan aman Uni Eropa yang nilainya sekitar 176 miliar dolar. Inisiatif tembok drone bertujuan untuk menciptakan penghalang peringatan dini permanen di sepanjang perbatasan timur NATO sebagai garis penangkal teknologi terhadap agresi Rusia dan perang hibrida. Negara-negara anggota NATO sebenarnya tidak kekurangan pertahanan udara secara umum, namun serangan yang terjadi musim gugur lalu mengungkapkan kerentanan khusus terhadap drone yang kini menjadi bagian utama dari serangan Rusia. Sistem seperti IRIS-T dan National Advanced Surface-to-Air Missile System menawarkan perlindungan mutakhir terhadap ancaman yang lebih besar, seperti pesawat berawak dan rudal jelajah. Mereka bisa menembak jatuh drone kamikaze jarak jauh Geron milik Rusia dengan mudah, tapi itu tidak efisien secara biaya atau berkelanjutan. Setiap rudal pencegat bisa berharga ratusan ribu atau bahkan jutaan dolar, sementara Green hanya berharga puluhan ribu dolar. Dan dapat diproduksi dalam jumlah yang jauh lebih besar dalam waktu yang jauh lebih singkat. Anggota NATO juga memiliki sistem anti-drone khusus, seperti sistem senjata Sky Ranger yang diarahkan radar dan sistem meriam cepat tembak Gepard. Sistem-sistem ini dan lainnya yang serupa telah terbukti efektif dalam menjatuhkan drone Rusia dari berbagai bentuk dan ukuran di Ukraina. Namun, kemungkinan dibutuhkan puluhan ribu sistem seperti ini untuk melindungi wilayah dalam NATO secara memadai, serta ribuan personel terampil untuk mengoperasikannya. Untuk melindungi perbatasan sepanjang 1.850 mil itu, ini adalah tugas yang saat ini tidak praktis atau memungkinkan untuk dilakukan. Namun, Ukraina telah menunjukkan bahwa salah satu metode paling efektif dan hemat biaya untuk menjatuhkan drone Rusia adalah dengan menembakkan drone interceptor murah ke arah mereka. Artinya, drone melawan drone. Jadi, konsep tembok drone di sepanjang sayap timur NATO untuk melawan drone Rusia sangat masuk akal. Ini terjangkau, mudah diskalakan, diimplementasikan, dan diiterasi lebih cepat dibanding solusi lain yang lebih mahal, serta menawarkan rasio biaya efektivitas yang sangat baik. Memang, perusahaan pertahanan Eropa sudah mengambil pelajaran dari pengalaman Ukraina untuk membangun sistem drone pencegat mereka sendiri. Tapi sebelum kita lanjut, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor video hari ini, Private Internet Access, alias Private Internet Access, penyedia VPN paling transparan di dunia, dipercaya oleh lebih dari 30 juta pengguna di seluruh dunia. Private Internet Access adalah pemimpin dalam privasi online. Setiap kali Anda berselancar di perangkat yang tidak terlindungi, Anda mengirimkan banyak informasi keluar secara terbuka yang bisa dilihat oleh berbagai pihak sebelum sampai ke situs web. VPN menyembunyikan alamat IP Anda dan mengenkripsi koneksi internet Anda, melindungi data Anda dari Internet Service Provider Administrator jaringan, bahkan pengawasan pemerintah. Tanpa VPN, berselancar online itu seperti mengirim pesan pribadi ke grup chat. Semua orang bisa melihat apa yang Anda lakukan, tapi dengan Private Internet Access, aktivitas Anda terlindungi di dalam terowongan terenkripsi yang aman. Kebijakan tanpa LOJ telah terbukti beberapa kali di pengadilan dan diverifikasi oleh audit independen yang dilakukan oleh Deloitte, salah satu firma audit terkemuka di dunia. Selain keamanan, Private Internet Access menawarkan kebebasan nyata di dunia maya. Baik Anda sedang bepergian ke luar negeri atau hanya mencoba mengakses konten yang tidak tersedia di wilayah Anda, Private Internet Access siap membantu Anda. Dengan server,
di lebih dari 91 negara dan di semua 50 negara bagian Amerika Serikat. Private Internet Access juga mendukung berbagi file P2P dan bekerja dengan semua layanan streaming utama, sehingga Anda bisa menikmati lebih banyak konten dari mana saja. Saya pribadi menggunakan Private Internet Access saat bermain game untuk terhubung ke server lokal dan mengurangi latensi. Ini juga sangat bagus untuk membuka konten khusus wilayah di berbagai platform seperti Netflix, Hulu, dan lainnya. Private Internet Access tersedia di semua platform utama seperti Windows, Mac Operating System Linux, iOperating System Android, dan lainnya. Dan hanya dengan satu langganan, kamu bisa melindungi jumlah perangkat tanpa batas secara bersamaan. Sempurna untuk mengamankan seluruh kehidupan digitalmu. Saat ini, ada penawaran eksklusif untuk para penonton kami. Kunjungi pavpn.com / The Military Show. Juga ada di deskripsi untuk mendapatkan diskon 83% untuk Private Internet Access, sehingga harganya hanya $2.03 per bulan. Anda juga mendapat tambahan 4 bulan gratis. Dan jika Anda masih ragu, mereka menawarkan jaminan uang kembali 30 hari dan dukungan pelanggan 24 jam selalu siap membantu. Jadi, coba gunakan Private Internet Access sekarang juga. Privasi Anda pantas mendapatkan yang terbaik, dan bersama Private Internet Access Anda berada di tangan yang tepat. Pada bulan September, Inggris mengumumkan proyek Octopus, sebuah usaha patungan dengan Ukraina untuk memproduksi drone pencegat rancangan Ukraina di Inggris guna digunakan di Ukraina. Sebulan setelahnya, perusahaan rintisan Jerman Titan Technology menekan kesepakatan dengan kantor pengadaan pertahanan Jerman untuk mengembangkan sistem perlindungan infrastruktur penting. Sistem tersebut dikabarkan melibatkan drone pencegat yang didukung AI dengan kemampuan akuisisi target secara otonom, dan biayanya jauh lebih murah dibandingkan sistem pertahanan udara tradisional. Namun meskipun drone pencegat hampir pasti akan menjadi bagian penting dari tembok drone dan juga zona otonom yang baru diumumkan, masih banyak hal lain selain itu. Tembok drone, menurut para ahli militer, akan menjadi sistem terintegrasi yang menghubungkan berbagai sensor dan peralatan pengawasan dengan kemampuan berbeda untuk mendeteksi dan menghadapi ancaman drone. Kisahnya pun serupa saat membahas zona otonom yang baru diumumkan. Namun, tujuannya bukan hanya menangkal drone saja. Ini adalah konsep pertahanan berlapis yang akan membuat NATO menggunakan teknologi canggih untuk memperlambat atau menghentikan pasukan penyerang pada fase paling awal dari sebuah konflik apapun bentuknya. Menurut Lowen, sistem terintegrasi ini akan mencakup jaringan pengawasan dan sistem yang dioperasikan dari jarak jauh atau semi-otomatis untuk memberikan garis pertahanan pertama dalam mendeteksi adanya penyusupan. Sistem otomatis berbasis AI ini akan menggunakan sensor untuk mendeteksi sumber musuh dan kemudian mengaktifkan pertahanan, termasuk drone pencegat, kendaraan tempur semi-otomatis, robot darat, serta pertahanan udara otomatis dan sistem anti-rudal. Pengumpulan intelijen akan bergantung pada kombinasi platform tetap dan bergerak, termasuk radar, sensor akustik dan optik yang didukung oleh data dari satelit, drone, dan pesawat pengintai. Sensor-sensor yang terletak di darat, di luar angkasa, di dunia maya, dan di udara, menurut Lowin, akan mencakup area seluas beberapa ribu mil. Mereka akan mendeteksi pergerakan pasukan Rusia atau pengerahan senjata dan memberitahu semua negara anggota NATO secara waktu nyata. Kemudian, setelah target yang masuk terkunci, sistem akan mulai menyingkirkan mereka. Sebagian besar akan terjadi otomatis lewat AI atau kendali jarak jauh dari pusat komando yang bisa ratusan mil jauhnya. Lowen menekankan bahwa sistem yang dipandu AI ini bukan dimaksudkan untuk menggantikan pertahanan NATO yang sudah ada, melainkan untuk memperkuat sistem senjata dan pasukan yang dikerahkan di garis depan saat ini. Setiap tindakan dengan senjata mematikan tetap menjadi tanggung jawab manusia, ujar sang jenderal. Hal itu menghilangkan aspek paling distopia dari rencana tersebut dan ada alasannya. Cerita fiksi ilmiah, mulai dari film tahun 1970
berjudul Colossus, proyek terlarang hingga serial Black Mirror yang lebih baru, telah memperingatkan bahaya dari sistem senjata mematikan yang sepenuhnya otonom atau hukum. Singkatnya, potensi AI semacam ini untuk mulai berpikir sendiri adalah alasan utama yang mendorong mantan Chief Executive Officer Google, Eric Schmidt, baru-baru ini menyarankan solusi terbaik adalah mematikan sistem. Namun, seperti yang diingatkan film dan serial tadi, mematikan AI yang bisa memutuskan membunuh Anda biasanya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jadi, bagus bahwa NATO ingin tetap menjaga kendali manusia atas sistem pertahanan otomatis yang diusulkan. Dan berbicara tentang Schmidt, terlepas dari kekhawatirannya terhadap potensi risiko AI, perusahaannya, Swiftbit Limited Liability Company, dan anak perusahaannya, White Stock, memproduksi apa yang kemungkinan besar akan menjadi komponen kunci untuk dinding drone dan zona otonom, sistem MeROPS. Pada pertengahan 2025, muncul laporan bahwa sistem rahasia ini diuji di Ukraina dengan hasil sangat efektif. Kemudian, pada bulan November, terungkap bahwa baik Polandia maupun Rumania telah mulai menerapkan sistem buatan Amerika Serikat tersebut sebagai bagian dari dinding drone. Denmark juga akan mengadopsi sistem ini. Tujuannya membuat perbatasan dengan Rusia sangat dipersenjatai, sehingga Moskow terhalang melintasinya. Dari Norwegia di utara hingga Turki di selatan, kata seorang pejabat NATO seperti yang dilaporkan. Menurut Kolonel Mark McClellan, asisten kepala staf operasi di Komando Darat Sekutu NATO, sistem ini memberikan deteksi yang sangat akurat. Sistem ini dapat menargetkan dan menjatuhkan drone dengan biaya rendah, jauh lebih murah dibandingkan menggunakan F-35 untuk menembak jatuh mereka dengan rudal. Jenderal Lowen setuju, menyatakan sistem ini memberi waktu komandan menilai ancaman dan memutuskan untuk menembak atau tidak. Dan MeROPS cukup serbaguna untuk melindungi infrastruktur penting, seperti bandara maupun unit militer di zona pertempuran. Jadi, apa itu sistem MeROPS dan mengapa sistem ini menjadi bagian yang begitu menarik dalam persamaan pertahanan sayap timur NATO? Singkatnya, ini adalah kompleks anti-drone canggih yang dirancang berdasarkan drone interceptor survei khusus buatan perusahaan tersebut. Setiap unit MIROPS mencakup stasiun komando, platform peluncuran, dan armada drone survei. Drone interceptor ini dapat beroperasi secara otonom atau dikendalikan dari jarak jauh. Dan dilengkapi dengan radar, kamera elektrooptik inframerah, serta algoritma AI untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan drone kecil. Setelah mengidentifikasi dan mengunci target, drone ini menabraknya dengan kecepatan tinggi di udara untuk menjatuhkan target. Sistem ini cukup ringkas untuk dimuat di belakang truk pickup sedang dan dapat mendeteksi serta mencegat drone menggunakan navigasi berbasis AI, bahkan ketika komunikasi satelit atau elektronik terganggu. Latihan yang dilakukan di Polandia menunjukkan bahwa MeROPS bahkan bisa diluncurkan dari truk pick-up standar, menyoroti kesesuaiannya yang luar biasa untuk operasi tipe tembak dan angkut. Aspek menarik sistem ini adalah kru operasional yang minim dan pelatihan singkat. Satu kru lengkap berisi 4 personel, komandan, pilot, dan 2 teknisi, dengan siklus pelatihan hanya 2 minggu. Sebagai perbandingan, pelatihan kru Ukraina untuk mengoperasikan sistem rudal Patriot buatan Amerika Serikat diperkirakan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Sementara, spesifikasi teknis lengkapnya masih dirahasiakan. Drone survei tersebut dilaporkan dapat mencapai kecepatan lebih dari 175 mil per jam. Itu dianggap cukup cepat untuk mencegat drone bertenaga jet, seperti Geron 3 Rusia yang dapat melampaui 190 mil per jam. Drone-drone tersebut juga dilaporkan tahan terhadap gangguan elektronik, meskipun klaim ini memang belum diverifikasi secara independen. Yang paling penting, mereka dilaporkan sangat efektif dalam menjatuhkan drone Rusia. Pada bulan November, media Ukraina melaporkan bahwa Angkatan Bersenjata Ukraina telah menggunakan MeROPS untuk menembak jatuh lebih dari 1.000 drone tipe Geron milik Rusia. Jelas, seperti yang ditunjukkan oleh penempatannya di Polandia, Rumania, dan Denmark, keberhasilan ini tidak luput dari perhatian NATO. Kemungkinan besar,
Bukan suatu kebetulan bahwa kemampuan yang diusulkan dari zona otonom sedang diuji di negara-negara yang sama di mana MEROPS diketahui telah ditempatkan, Polandia dan Rumania. Sedangkan untuk komponen lain dari zona otonom dan tentara robot yang diusulkan, pada titik ini kita hanya bisa berspekulasi. Namun, cukup aman untuk menduga bahwa Maven Smart System NATO atau disingkat Maven Smart System NATO akan menjadi inti dari semuanya. Kesepakatan dengan Palantir Technologies untuk menerapkan sistem generasi berikutnya ke dalam NATO diselesaikan pada April 2025 dalam apa yang digambarkan NATO sebagai salah satu yang paling cepat dalam sejarahnya. Hanya membutuhkan waktu 6 bulan sejak merumuskan kebutuhan hingga mengakuisisi sistem tersebut. Komando Operasi Sekutu diperkirakan akan mulai menggunakan sistem ini dalam waktu 30 hari setelah akuisisi. Kemungkinan besar sistem ini sudah tertanam secara mendalam di seluruh sistem NATO. Sesuai tujuannya, Maven Smart System NATO adalah sebuah platform kecerdasan buatan yang dirancang untuk meningkatkan operasi di medan perang melalui penggabungan intelijen, kemampuan penargetan, dan percepatan pengambilan keputusan bagi kekuatan militer aliansi. Platform ini mengintegrasikan model bahasa besar, AI generatif, dan pembelajaran mesin, mengotomatisasi penggabungan intelijen dengan menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk sensor, satelit, sistem intelligence, surveillance, and reconnaissance, dan laporan manusia. Hal ini memungkinkan sebuah tim kecil yang terdiri dari 20 hingga 50 prajurit untuk memproses intelijen medan perang yang sebelumnya membutuhkan ratusan atau bahkan ribuan analis. Sistem lain yang didukung AI yang dapat diimplementasikan ke dalam zona otonom bersama MEROPS, termasuk Switchblade. 300-360 amunisi berkeliaran dengan penargetan otonom berbasis AI, dan Kratos XQ-58A. Drone bermesin jet yang sering bermasalah digunakan di Angkatan Udara dan Korps Marinir Amerika Serikat. Program Loyal Wingman. Tapi itu murni spekulasi pada titik ini. Yang bukan spekulasi adalah bahwa NATO jelas bukan satu-satunya yang mengembangkan dan menerjunkan sistem senjata otonom dan didukung AI. Faktanya, mengingat kecepatan perkembangan serupa di antara para pesaing utamanya, mungkin sangat baik bahwa NATO mengambil tindakan dengan begitu cepat. Korea Utara sempat menghebohkan tahun lalu dengan pengumuman akan mengintegrasikan AI ke persenjataan nuklirnya. Namun, kenyataannya lebih mengkhawatirkan. Sebuah laporan terbaru dari Institut Strategi Keamanan Nasional Korea Selatan menemukan bahwa Korea Utara telah melampaui pengembangan AI eksperimental dan mulai menerapkannya secara praktis dalam sistem seperti drone bunuh diri yang dilengkapi AI, serta pengenalan wajah, sintesis suara, pelacakan multi-objek, dan analisis video secara real-time. Meskipun skala penuh kemampuan militer AI Korea Utara masih belum pasti, niat dan penekanan strategisnya sudah jelas. Kim Jong-un menggunakan AI untuk menunjukkan kekuatan guna mengatasi keterbatasan sumber daya dan menantang norma militer serta siber global. Namun, seperti dalam banyak hal lainnya, skala ancaman dari Korea Utara tidak sebanding dengan yang ditunjukkan oleh Tiongkok. Tiongkok secara agresif terus mengembangkan sistem senjata berbasis AI dan otomatis, menempatkan dirinya di garis depan inovasi AI militer. Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA dengan cepat mengintegrasikan AI di berbagai bidang, termasuk sistem udara, darat, laut, dan bawah laut tanpa awak, dengan fokus pada otonomi, operasi kawanan, dan kerjasama antara manusia dan mesin. Unmanned Aerial Vehicle canggih seperti seri Taihong dan kapal rudal tanpa awak. Lookout 2 memiliki kemampuan yang semakin berkembang untuk melakukan serangan kawanan yang dikendalikan AI secara terkoordinasi. Sistem serangan presisi cerdas milik Narinko yang secara otomatis mengirimkan drone, melacak target, dan menetapkan serangan secara real-time saat ini sedang menjalani pengujian. Dan PLA sedang menerapkan AI untuk pengenalan target, pemeliharaan prediktif, otomatisasi logistik, dan pengambilan keputusan medan perang secara real-time menggunakan sistem seperti TNG Yao, sebuah AI pengambilan keputusan berbasis cloud.
Namun setidaknya untuk saat ini, meskipun Amerika Serikat mungkin melihat Tiongkok sebagai saingan terbesarnya untuk NATO, ancaman nomor satu masih tetap Rusia. Dan Rusia tampaknya sedang mengembangkan sistem senjata yang didukung AI dan otomatisasi dengan agresif sebagai bagian dari strategi persenjataan ulang militer besar-besaran negara itu. Presiden Vladimir Putin memerintahkan perubahan signifikan pada prioritas produksi pertahanan Rusia pada Mei 2025, termasuk percepatan sistem tanpa awak, kemampuan AI, dan senjata energi terarah. Komisi Industri Militer Rusia telah menetapkan target untuk mendapatkan 30% kekuatan tempur dari platform robotik yang didukung AI pada tahun 2030. Rusia telah memperkenalkan sistem otonom yang mampu membawa nuklir, termasuk drone bawah air Poseidon, Avangard, kendaraan luncur hipersonik, dan Kinsal, rudal hipersonik, yang semuanya menggabungkan AI untuk navigasi, pemilihan target, dan penghindaran. Rusia makin banyak mengintegrasikan AI ke drone jarak jauh dan garis depannya. Dan sistem kendali otomatisnya atau ACS adalah upaya untuk meniru Joint All Domain Command, 2 milik Amerika Serikat, dengan mengintegrasikan AI untuk memproses data medan perang secara real time, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat. Jika semuanya digabungkan, gagasan tentang pasukan robot yang saling berhadapan bukan lagi sekadar fiksi ilmiah. Dengan kecepatan seperti ini, sepertinya kita hanya tinggal beberapa tahun lagi dari sistem senjata NATO dan Rusia yang saling berperang dengan sangat sedikit keterlibatan manusia. Mari kita berharap tidak perlu mencabut steker untuk mencegah terjadinya skenario seperti Skynet. Tentu saja, kami akan terus memberikan pembaruan tentang semua perkembangan terbaru, jadi pastikan Anda sudah berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terkini. Terima kasih sudah menonton.